محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وإلى الوالدين والإحاصة وإمامة المسلمين عما وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Almarhum Haji Ahmad Qurdi Syamsuri bin Haji Ahmad Yusuf Rindi. Beliau almarhum sebelum adanya majlis di sini, di tempat ini sudah dimulai lebih dulu majlis diproduksi di sana, di tempat di rumahnya. Sebelumnya di rumah lama ada majlis setiap minggu. Waktu beli tanah di Perum dulu, ini cerita ataupun yang sudah disusun oleh keluarga. Pengennya almarhum buka pesantren awalnya. Pengennya buka pesantren. Terus mau dibuat tempat ngaji gratis, itu niat baik daripada almarhum dulu. Dan buat ruang tamu yang besar karena niatnya memang untuk majelis nanti. Alhamdulillah tercapailah niat beliau. Ini rumah diwasiatkan untuk diadakan majelis rutin. Alhamdulillah sudah diresmikan mungkin 3 tahun yang lalu oleh guru kita Ustaz Abdul Hasan Asyadri. Mudah-mudahan ini majlis menjadi majlis yang berkah, majlis yang jaya. Insya Allah orang-orang yang ada di dalamnya menimba ilmunya manfaat, dapat diamalkan menjadi penyelamat baginya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesan-kesan baik beliau sebelum beliau wafat itu, alhamdulillah setiap 10 Muharram di rumah lama itu beliau selalu membagi-bagi, selalu berkorban, tidak lepas berkorban setiap tanggal 10 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 10 Muharram yang tidak do lupa kita juga di 10 Muharram itu ada apa? Anak yatim. Fadilah keutamaan kita untuk meluaskan rezeki, memberikan sedekah kepada anak yatim. Beliau juga mengambil bagian dari situ, selalu memberikan di sini bagi-bagi bubur untuk anak yatim dan selainnya sebagainya dan sebagainya. Banyak yang beliau adakan hal-hal baik, sedekah untuk anak yatim dan orang-orang miskin yang sekitarnya. Juga beliau ini juga mengadakan pernah ngadain sunatan massal. Jadi hal-hal yang baik yang itu bermanfaat atas apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ikut andil di dalamnya. Beliau tidak mikirkan atau beliau berikan untuk apa? Untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka itulah mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Apa bunyinya? Khairukum khairun nas man anfa'uhum linnas. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya manusia adalah paling banyaknya, paling memberikan manfaatnya kalian kepada mereka manusia. Jadi cak mana kita nak sampai manfaat, memberikan manfaat sekecil apapun yang kemungkinan itu memberikan kebaikan, manfaat bagi kita, maka kita berikan. Sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadakan niatnya untuk mengadakan tempat ngaji. Alhamdulillah di majelis ini, alhamdulillah orang yang hadir, anak-anak di sini, bapak-bapak bahkan belajar Quran, belajar Iqra, belajar ngaji. Bahkan bukan hanya belajar ngaji di sini, banyak majelis taklim, majelis taklim, pembahasan ilmu, ada taklim tentang akhlak, ada fikih, ada tauhid, ada semacamnya. Alhamdulillah dibahas di majelis taklim, majelis zikir Miftahul Khair Al-Awwabin ini. Jadi itu kesan-kesan baik yang telah dijalani oleh almarhum sebelum almarhum wafat. Mudah-mudahan beliau di alam sana tenang, nyaman, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadri wa miqdar azim. Salatan taqala biha Abu Barda wa taysir wa turka biha Abu Bashari wa ta'sir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qulubana bi jinbika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta radin anna amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idun. Wa fil hadis al-akhar, al-kais man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama, tidak bosan dan jemuhnya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wa Rabbul alamin, Rabbnya kita, Tuhannya kita, yang mana telah menjadikan kita, menciptakan kita dari dakate, kemudian diwujudkan di wujud dunia ini. Min nutfatin khalaqa, dari proses terus menjadi seorang bayi sampailah sekarang ini, alhamdulillah diberikan terus nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal, diberikan hati, diberikan daripada panca indera yang berfungsi. Bahkan pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat taufik, hidayah, nikmat terutama daripada nikmat zahir dan batin, yaitu yang paling utama, yaitu nikmatul Islam wal iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita, gerakkan hati kita untuk kita berkumpul di dalam majlis yang penuh barakah ini, guna kita berzikir, ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita niatkan dengan apa yang kita baca kepada saudara kita almarhum Haji Ahmad Kurdi Samsuri bin Haji Ahmad Yusuf Effendi. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan, niat baik kita, langkah kaki kita
tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Allah Subhanahu wa taala terima semuanya. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah taala. Dijaga daripada nikmat-nikmat ini, terutama nikmatul Islam wal iman. Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kebaikan-kebaikan, keberkahan kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, dan juga kebahagiaan kepada kita, baik di dunia terlebih nanti di negeri akhirat yang abadi hakiki selama-lamanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada idola kita, junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, pengikutnya dan umat yang setia zaman. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang kita cintai bakal mendapatkan syafaat dari beliau nanti di negeri akhirat, dan kita bisa masuk surga bersama beliau Nabi Muhammad, dalam surga yang paling tertinggi di Jannatul Firdausil A'la insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, yang kita hormati para guru-guru kita yang hadir, wabil khusus Habib Ali Al-Kaf sebagai pembina Majelis Miftahul Khair Al-Awabil, kemudian juga daripada alumni daripada Darul Hadis yang hadir bersama kita, ada Habib Zain Al-Kaf, Habib Afal Al-Kaf, kemudian Ma'alim Toha, kemudian Ma'alim Ali Al-Murtada, Ma'alim Ridha, Akhina Billah Wasal Karani, dan juga Ketua Majelis Kak Fauzi, para orang tua kita, para sepupu, para jamaah, aulad hadra, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kawan yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di salah satu bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan yang merupakan daripada yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bulan yang agung, bulan yang mulia, yang disebut dengan Ashhurul Hurum di dalam surah Taubah ayat 26. Kita berada pada bulan ini, bulan Dzulqa'dah, di malam yang ke-21. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu bihinna anfusakum. Kata Allah taala, sungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah taala itu ada 12 bulan. Hari di dalam ketetapan diciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, artinya bulan yang mulia, bulan yang agung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut. Yang beda adalah yang jauh bulan Rajab. Maka itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Artinya apa? Itu sekarang di bulan salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang agung, bulan yang mulia, yang dikatakan dalam tafsir Al-Baghawi bahwasanya al-amal saleh a'jamu azran bihazihi Ashhurul Hurum wa thumma bihinna a'zamu zulma, bahwasanya atau dikatakan di tafsir Barawi Imam Baghawi bahwasanya beramal soleh kita di bulan Ashhurul Hurum itu pahalanya besar dibanding daripada bulan-bulan yang lain, kecuali juga Ramadan termasuk daripada bulan yang agung, yang mulia, yang barokah. Dan kezaliman, dosa kesalahan yang kita lakukan pada bulan Ashhurul Hurum termasuk bulan Dzulqa'dah yang lebih besar juga dibanding daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita beramal soleh di bulan Dzulqa'dah ini salah satu Ashhurul Hurum, maka besar pahalanya. Kenapa? Karena bulan ini disebutkan Allah Ta'ala minha arba'atun hurum, ada dalilnya. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, bulan yang agung. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Artinya kok kalau kita beramal soleh beda ganjaran pahalanya. Kita hadir khol, kita baca ratib, kita baca sholawat, kita hadir majlis ta'lim. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita kebaikan-kebaikan. Kita dimanjung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan ini Ashhurul Hurum, sehingga kita pun dengan Allah muliakan, agungkan daripada bulannya. Agar apa? Agar kita dapat kebaikan pada bulan tersebut, agar kita dilipat gandakan pahalanya pada bulan tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada hamba-hambanya
yang mulia daripada manusia ini tentunya adalah para nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul, mereka yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani sebagai nabi dan rasul. Dari 25 rasul ada yang mulia lebih lagi, yaitu para nabi ulul azmi. Dari ulul azmi ada nabi yang paling teragung termulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tadi kita baca maulid sejarah Nabi Muhammad SAW. Yakin kita bakal turun rahmat yang banyak, yang deras di majelis ini, berkah. Kenapa? Karena kita sebut nama yang paling agung, paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita pun menjadi umat yang kebersihan banyak, kebaikan-kebaikan berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Surga diharamkan masuknya sebelum Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul yang awal-awal mereka belum masuk surga kalau belum Nabi Muhammad SAW masuk. Begitu juga umat-umat terdahulu yang beriman, beramal saleh, mereka diharapkan masuk dulu sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW masuk dulu ke dalam surga. Masya Allah, umat yang terakhir Nabi kalau dia beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal saleh, maka dia masuk surga dahulu daripada umat-umat yang terdahulu. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita alhamdulillah setiap majlis kita baca maulid, setiap majlis daripada majlis ta'lim kita bahas tentang ilmu syariat Nabi Muhammad yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu semua karena kita bangga dan bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah muliakan bulannya. Daripada 12 bulan ada Ashhurul Hurum, muliakan hamba-hambanya, para nabi dan rasul, terutama siapa? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang lain-lainnya Allah Ta'ala muliakan agar mendapatkan kita kebaikan-kebaikan. Begitu juga daripada malam hari ini, alhamdulillah kita duduk bersama guru-guru kita, para muallim kita, para habaib kita. Mereka adalah pewaris daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya begitu juga daripada nasabnya alim biwadid ya tuh. Jadi kita berkumpul di sini memandangi wajah guru-guru kita, masya Allah, kebaikan-kebaikan rahmat Allah yang kita terima. Bersyukur kita bersama para guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pertemukan kita dalam majlis yang penuh kebaikan ini. Masyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kebaikan-kebaikan ya Ustaz Wahyu yang kita dapat di dalam acara hal ini. Kita mendoakan almarhum tahun ini, malam hari ini, malam yang keempat daripada meninggalnya almarhum Haji Ahmad Kurdi Salusuri bin Haji Ahmad Yusuf Effendi. Sudah 4 tahun mendahului kita. Tadi sudah dibacakan daripada manaqib singkat almarhum, masya Allah. Beliau mempunyai cita-cita yang luar biasa dan juga alhamdulillah terkabul. Jadikan daripada rumah ini, daripada majlis ta'lim, majlis ilmu, bahkan insya Allah cita-cita beliau yang lainnya juga mudah-mudahan akan dimudahkan dan digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Beliau mempunyai cita-cita, niat yang baik dengan apa yang Allah berikan, amanatkan kepada beliau untuk kebaikan-kebaikan untuk Allah dan Rasul, untuk majlis ta'lim, untuk agar budak-budak belajar ngaji. Ini kebaikan yang katakan Habib Ali tadi adalah sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi yang lain. Apa manfaat kita? Keberadaan kita. Jangan sampai kita menjadi bukan yang memberikan manfaat, tapi memberikan suatu dampak buruk kepada yang lain. Nauzubillah min dzalik. Walaupun kecil, apa yang kita bisa berikan buat agama ini, buat saling tolong-menolong di dalam majlis ta'lim, majlis ilmu, kita berikan.
Ya, mungkin dengan apa ilmunya ataupun dengan hartonya yang punya ataupun dengan daripada tenaganya, ya, pemikirannya, doa dan sebagainya, kita berikan semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi apapun yang Allah amanatkan sama kita, yang Allah jadikan sama kita, kita jadikan wasilah untuk beramal soleh sebagaimana almarhum. Bahkan kita jengok orang-orang terdahulu, begitu luar biasa. Amal solehnya begitu banyak, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Di antara siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, masya Allah, beliau sholat sunnahnya 1000 rakaat. Bismillah dengan as-sujud, Ali sujud, masya Allah. Tapi beliau juga Allah berikan amanah dengan rezeki yang Allah berikan kepada beliau. Imam Ali Zainal Abidin membagikan dewean daripada sembako kepada penduduk kota Madinah. Dibawa dewe, ya. Sampai akhirnya ketika beliau meninggal baru Allah tahu, oh ternyata selama ini penduduk kota Madinah kurang lebih 200-an yang mereka mendapatkan daripada sembako tadi dari Imam Ali Zainal Abidin. Udah. Taunya dari apa? Dari beliau ketika saat meninggal. Udah. Ada bekas atau bilangnya daripada bekas garisan di punggung beliau daripada orang hitam, karena dia bawa sendiri daripada memikul sembako tersebut, beliau taruh ke tempat rumah-rumah orang-orang fakir tadi. Sehingga itu pun diceritakan oleh khadim beliau. Sehingga kata khadimnya, yo ini Imam Ali bawa sendiri. Sampai saya pengen membawanya, kata Imam Ali, apakah kau pengen tidak membawa beban dosaku? Ayo, tidak baca lagi ngomong khadimnya tadi, pelayannya tadi. Sehingga Imam Ali bawa dia. Dan ketawanya siapa? Ketika beliau meninggal, itu orang yang fakir tadi, tiba-tiba minta bantuan sama gubernur atau pemerintah Madinah. Wahai pemerintah, wahai gubernur, tolong kami, bantu kami. Nah, kemarin kemana? 200 ngomong yang fakir miskin. Oh ternyata selama ini karena ada Imam Ali Zainal Abidin yang Allah berikan amanat hartanya, beliau taruhkan sembako ataupun apapun makanan tadi di rumah masing-masing. Maka ketika beliau meninggal tak kasih lagi yang ngejuk, sehingga muncul 200 kurang lebih daripada orang fakir diriakan, tolong kami, bantu kami pemerintah pada saat itu. Masya Allah, ini Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ahli ibadah yang luar biasa, tapi dengan hartanya beliau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan di antaranya oleh almarhum sebagai contoh bagi kita. Jadi diadakan hal ini banyak manfaatnya, kita doakan almarhum. Kemudian juga kita bersilaturahmi, kumpul keluarga, terutama ini bentuk cinta dari anak-anak beliau, bakti anak-anak beliau, juga daripada istri beliau, kemudian keluarga beliau, kumpul bersilaturahmi, manggil daripada guru-guru kita, masya Allah. Mungkin ada majlis baru datang Ustaz Wahyu Ma'alim Yudin, alhamdulillah kita kumpul semuanya. Wasilah siapa? Wasilah daripada almarhum yang kita holi pada malam hari ini. Masya Allah. Jadi sebagai wujud cinta daripada terutama keluarga kepada almarhum, sehingga pada malam hari ini kita doakan baca Yasin, tahajud yang dihadirkan, solat dan sebagainya kepada almarhum. Beliau senang di alam barzah, beliau senang di dalam kuburnya. Kenapa? Inilah yang mereka orang-orang yang di barzah nunggu. Senang ketika dikirimkan doa, zikir, sedekah dan sebagainya dengan atas nama mereka. Dan juga kata ulama, barang siapa yang ketika dia biasa mengadakan mengingat daripada hal atau membacakan doa ketika hidupnya, insya Allah ketika dia meninggal juga ada keluarga atau ada anaknya yang akan mendoakan daripada dirinya pada saat dia sudah meninggal. Jadi banyak faedah manfaat pada malam hari ini. Kita mengenal tadi lagi bagaimana kebaikan almarhum sebagai yang harus kita contoh. Begitu juga daripada ulama-ulama kita ada hal, para habaib kita, terutama kakek Ari Ahad Jaturi, hal guru kita yang ke-16, Ustaz Kiai Mantoib, Ari Ahad
diatur galau-galau gitu. Kenapa? Karena kebaikan yang bakal kita dapatkan seluruhnya. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Uskuru mahasina mautakum." Ingat kebaikan daripada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Wa kafu an mawasihim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan cukupkan daripada mengingat keburukan-keburukan mereka. Jadi yang diingat kebaikan-kebaikan. Udah, diingatkan amal-amal solehnya biar apa? Biar kita bisa mencontoh mereka, para ulama, para masyayikh, para habaib, dan juga daripada Sahibul Khal pada malam hari ini. Itu tujuan. Udah, agar kita pun mempersiapkan diri dengan amal soleh yang kita pasti akan juga kembali kepada Allah. Udah, tinggal nunggu giliran kapan. Udah, kita bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala, alias inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa umur kita? Udah, bisa jadi setahun lagi, wallahu alam. Bisa jadi sebulan lagi, bisa jadi seminggu lagi. Siapa kita? Nah, siap tak siap kalau Israel datang, bakal kita kembali kepada Allah. Maka persiapkan dengan amal soleh tadi. Dekat kepada Allah dengan beramal soleh, dengan sholat di waktu yang diwajibkan dan sebagainya, hadir majlis ta'lim, majlis zikir, majlis maulid. Kita punya rezeki, kita infakkan sedekah dengan apa yang kita manfaatkan untuk akhiratnya kita, majlis ta'lim dan sebagainya. Udah, ini manfaat buat kita, manfaat buat akhirat kita. Jangan sampai kita menyesal ketika nanti Allah hadirkan balasan, ataupun sebaliknya Allah hadirkan daripada siksaan ketika di barzah atau di akhirat. Sebagaimana di dalam surah As-Sajdah ayat 12 Allah nyatakan, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah Ta'ala, andai kata kalian melihat orang-orang yang berdosa tersebut, mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka sambil mereka menunduk, ya Rabb, wahai Tuhan kami sekarang sudah nyingok, kami sekarang sudah dengar, balikkan kami di akhir ke dunia, balikkan kami ke dunia ya Allah, biar kami bisa beramal soleh, beramal baik, karena sekarang sudah yakin, kalau sudah di barzah, tidak baca lagi. Sudah di barzah, di alam kubur, tak baca lagi penyesalan. Nak beramal soleh, tak baca lagi. Mumpung sekarang lah masih kita bernafas, beramal soleh. Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian. Sebagaimana di dalam Al-Quran, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah menciptakan daripada kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan pada apa? Menguji kalian mana yang paling baik amal kalian, paling bagus amal kalian. Ujian kalau kita ini, ujian dengan apa yang Allah berikan, harta, nikmat, bisa bersyukur atau digunakan untuk taat kepada Allah atau tidak. Ini ujian semua. Makanya hidup dan mati adalah ujian daripada Allah Ta'ala, dan ada hikmahnya kalau dengan Allah jadikan yang namanya kematian. Coba kalau seandainya di dunia ini tidak kata kematian. Anak pernah dengar Buya Abdul Aziz, tidak? Ustaz Abi Umar Abdul Aziz pernah beliau ceramah tentang di dalam hall, tidak pernah beliau paparkan, ngomongkan bahwasanya ada di zaman Nabi yang mana umatnya minta sama Nabi tersebut, wahai Nabi, doakan sama Allah biar kematian tak hati, biar kematian aja dikabulkan Allah. Macam mana kalau mau kematian tak hati? Nah, panjang umur kalau udah dalam sikap rumah ada buyut, ada kakek, udah ada nenek, pokoknya pagi itu seru pastilah. Ada yang mandi ke cucunya, ada yang buyut dimandi ke cucu, udah. Kalau tak hati kematian, udah. Nah, kami rumah itu ada buyutnya, ada kakeknya buyut. Masya Allah. Kami pokoknya kalau seandainya kematian dekat, ini apa? Ini umat Nabi mikir lagi. Wahai Nabi, ya, wahai Rasul, wahai Nabi, doakan lagi biar kematian itu ada. Akhirnya nyesal minta lagi, ya Allah,
angkat kematian. Akhirnya apa? Allah kabulkan. Udah hidup panjang no. Ya namanya sudah lanjut usia. No, ada yang buyut tadi udah jenggotnya cak mana udah. Yo ibaratnya cak mana ketika di pagi hari ada yang apa ngulang apa nganukan makanan, ngulangi makan, bucung ngulangi buyut, udah buyut ngulang macam-macam. Udah akhirnya Allah kabulkan lagi. Akhirnya ada kematian. Jadi ada hikmahnya kematian itu. Udah banyak hikmahnya. Udah. Karena dengan kematian itu kita bisa mendapatkan kebaikan yang kita lakukan ketika di barzah, belum di akhirat. Nikmat kubur. Udah. Makanya ini juga suatu kemanfaatan buat kita di dalam acara hall, yaitu kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Maka kalau udah meninggal gitu, ketika ada almarhum bulan, coba bayangkan, belah nama mangci ini, biji ini, ya Allah kapan nama aku ditulis ini, belah umurnya berapa ya Allah, dah katanya, ay nangis sedihnya katanya, apa emang ini nangis mangci, tidak bukan nangis dia mayat ini, nangis aku, belah aku di kapan meninggal, nah katanya nangis ini dirinya tadi, ya Allah kapan aku meninggal, belah dia apa namanya membayangkan di dirinya ketika kita takziah ada yang meninggal, kita bayangkan kira-kira kapan lah umur kita berapa lah tinggal daripada sisa hidup ini. Maka dengan demikian tahu ketika kita hidup dengan kematian, maka manfaatnya akan tahlil taubat. Kalau kita banyak dosa kesalahan, akan memperbaiki diri. Ya Allah, aku ini banyak dosa ya Allah, saatnya ya Allah, umur lah sudah tua misalnya, inilah saatnya ibadah, ini saatnya untuk namanya majlis ta'lim, majlis zikir ya Allah. Kapan umur ini berakhir ya Allah? Akhirnya bersegera taubat, bersemangat di dalam ibadah. Nah ini banyak manfaatnya daripada mengingat kematian, mengingat orang yang meninggal. Kafa bil mauti wa'idho, kata Nabi Muhammad SAW. Bakal mati kan begitu? Tidak. Calon mati entah kapan, Allah alam ya. Urutan pokoknya kalau umpamanya apa urutan yang meninggal tuh maki abjad, anak lokat ganti dulu ya. Habib Ali juga ya. Abdul Hasan sama Ali ya, pindah Z ya. Namu tapi tidak urutan kamu nih ya. Pokoknya Allah milik malaikat apa namanya nyambut tidak pakai urutan namu ya. Pokoknya ngacak ya. Ngacak namu bukan karena urutan namu. Nah kita siap dah ya. Ketika malaikat Israel datang. Begitu juga kalau kita juga sekarang ini lah sudah muda meninggal dibandingkan yang tua. Udah. Kenapa? Yang muda tadi itulah tadi. Udah. Yang melok kadang tawuran siapa? Yang muda meninggal. Udah. Yang tua yai nenek-nenek melok tawuran dak kati. Udah. Yang melok balapan itu anak muda. Menunjukkan kemegahannya, hebatannya. Tahu-tahu tiang listrik boyong udah ninggal ya udah. Kakek-kakek nenek-nenek yang melok ini dak kati melok kebut-kebutannya motor. Makanya yang muda ini alihkan dengan hal-hal yang baik, hal yang positif, majlis taklim, majlis zikir, majlis maulid. Jangan hal-hal yang tak benar itu, udah membahayakan diri orang lain, membahayakan diri sendiri, udah. Jadi gunakanlah masa muda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Jangan terlalu lama kata Nabi kemarin yang 10 jadilah ya. Jangan lewat ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua, terus kepada Anda sendiri. Mudah-mudahan amal soleh terutama yang telah dilakukan daripada almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebab Allah turunkan rahmat kepada barzahnya, Allah ampun segala dosa dan kesalahannya, Allah menjadikan kita sebagai contoh ibrah buat kita beramal soleh, mempersiapkan diri kita untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga ini manfaat bagi keluarga yang ditinggal. Selalu ingat dengan doa, dengan apapun yang almarhum lakukan, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kita semua, terutama keluarga, anak-anak dan daripada beliau. Ini yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Allahumma salimna al-muslimin wa fadna al-muslimin ansurna al-muslimin khususan ya Rabb ikhwanina bil Palestin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham mati sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma bir mati sayyidina Muhammad, Allahumma arham mati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mati sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hamdalil alamin. Sirul Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu biya subhanaka Allahumma tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.